I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Hari ini saya akan menjelaskan materi contoh soal menghitung PPh pasal 21 dengan uang lembur. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Untuk memulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, kita mulai. Hari ini saya akan menjelaskan cara menghitung PPh pasal 21 dengan uang lembur. Di sini ada dasar hukum yang digunakan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 78 ayat 2 dan 4 dengan Pasal 85, yaitu mengenai ketenagakerjaan, mengenai uang lembur. Lalu ada cara menghitung PPh pasal 21, dasar hukumnya, yaitu Peraturan di Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2015 yang diperbaharui Peraturan Nomor 16 Tahun 2016 tentang tarif PTKP, yaitu besarnya tarif PTKP untuk penghasilan tidak kena pajak, wajib pajak orang pribadi sebesar 54 juta, sedangkan satu orang tanggungan sebesar 4.500.000. Lalu, dasar hukum yang ketiga yaitu Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 yang berlaku mulai Januari tahun 2022. Tarif pajak berdasarkan Undang-Undang HPP atau harmonisasi peraturan perpajakan, yaitu penghasilan 0 sampai 60 juta, tarif pajaknya 5%. Penghasilan 60 juta sampai dengan 250 juta, tarif pajaknya 15%. Yang ketiga, penghasilan 250 juta sampai dengan 500 juta, tarif pajaknya 25%. Lalu, yang keempat, penghasilan 500 juta sampai dengan 5 miliar, tarif pajaknya 30%, dan penghasilan di atas 5 miliar, yaitu tarif pajaknya 35%. Di sini saya akan menjelaskan, yaitu cara menghitung PPh pasal 21 dengan uang lembur. Ada contoh kasus pada tahun 2022, Sugeng bekerja pada PT Anugrah dengan memperoleh gaji sebulan sebesar Rp8.500.000 dan membayar iuran pensiun Rp50.000 per bulan. Menikah dan belum mempunyai anak. Lalu pada bulan Januari, Sugeng mendapatkan uang lembur sebesar Rp2 juta. Maka perhitungan PPh pasal 21 yang harus dibayar Sugeng selama mendapatkan gaji dan lembur, yaitu gaji sebulan sebesar Rp8.500.000 ditambah dengan uang lembur, yaitu sebesar Rp2 juta. Ini merupakan penghasilan bruto per bulan, Rp8.500.000 ditambah dengan Rp2 juta. Hasilnya Rp10.500.000. Lalu, biaya yang boleh dikurangkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Biaya jabatan sebesar 5% dikali dengan penghasilan bruto, yaitu 5% dikali Rp10.500.000, maka didapatlah Rp500.000. Sebenarnya lebih dari Rp500.000, tetapi sesuai dengan ketentuan, biaya jabatan maksimal sebesar Rp500.000. Coba kita hitung. 5% dikali Rp10.500.000, maka didapatlah Rp525.000. Tetapi biaya jabatan yang diakui oleh peraturan perpajakan sebesar Rp500.000, sehingga yang kita tulis hanya sebesar Rp500.000 karena maksimal
1 bulan Rp500.000. Lalu ditambah dengan iuran pensiun. Di sini di soal contoh kasus iuran pensiun sebesar Rp50.000, maka kita tulis biaya jabatan ditambah dengan iuran pensiun. Inilah pengurangan penghasilan yang boleh dikurangkan, yaitu sebesar Rp550.000. Penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang boleh dikurangkan, maka dinamakan penghasilan neto, yaitu sebesar Rp9.950.000. Dari sini, ini merupakan penghasilan bersih per bulan. Kita kalikan 12, yaitu 1 tahun merupakan gaji bersih setahun. 12 dikali Rp9.950.000, maka didapatlah gaji setahun yaitu sebesar Rp119.400.000. Untuk PTKP setahun, kawin tetapi belum mempunyai anak, wajib pajak orang pribadi sebesar 54 juta, ditambah dengan menikah, yaitu 4.500.000 atau setara dengan 1 bulan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi ini 54 juta dibagi 12, maka didapatlah Rp4.500.000. Maka PTKP-nya untuk menikah tetapi belum mempunyai anak, yaitu sebesar Rp58.500.000. Maka di sini kita tulis PTKP setahun, kawin tetapi belum mempunyai anak, yaitu Rp58.500.000. Maka penghasilan kena pajaknya yaitu gaji bersih setahun kita kurangi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak selama setahun, yaitu hasilnya dinamakan penghasilan kena pajak, yaitu sebesar Rp60.900.000. Maka PPh pasal 21 atas gaji dan uang lembur, yaitu di sini tarif pajak peraturannya ya 0 sampai 60 juta 5%, maka kita hitung 5% dikali 60 juta dahulu, maka pajaknya sebesar Rp3 juta. Sisanya yang 900.000 ini masuk ke tarif yang kedua. Lapisan tarif kedua yaitu 15%. Penghasilan di atas dari 60 juta sampai dengan Rp250 juta. Maka lebih dari 60 juta masuk 15%. Di sini kelebihannya Rp900.000. Maka 15% dikali Rp900.000 hasilnya Rp135.000. Dari tarif kedua tarif ini, pajak pertama dengan yang kedua, kita tambahkan, ini merupakan PPh pasal 21 atas gaji dan uang lembur selama setahun. Dari sini, untuk PPh pasal 21 atas gaji dan uang lembur sebulan, yaitu Rp3.135.000 dibagi dengan 12 atau dibagi 12 bulan, maka didapatlah PPh pasal 21 atas gaji dan uang lembur selama sebulan sebesar Rp261.250. Inilah cara menghitung PPh pasal 21 apabila menerima uang lembur. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.